Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk semuanya. Selamat sore, Nimpit Pit Pohi untuk saya punya keluarga di Fafak, Mandira untuk keluarga Biak. Sebelumnya saya berterima kasih untuk rekan-rekan semua, sahabat-sahabat, teman-teman di medsos, di X, di Facebook, di YouTube yang sudah memberikan support sampai kita bisa melangkah seperti hari ini. Mohon maaf baru sempat bikin video karena kebetulan hari Kamis kemarin ada family dari Sorong yang datang untuk menyampaikan persoalan yang hampir sama dengan pelakunya Kombes Aibon. Untuk video yang saya membahas terkait sekolah dan Kombes Aibon bisa dilihat di forum Keadilan TV. Nah, ini di video ini di situ cukup jelas ya. Di video ini yang saya buat hari ini, saya cuman mau menyampaikan beberapa hal yang buat saya ini cukup jahat, cukup menyentak hati kita ya sebagai orang tua. Jadi kemarin hari Kamis itu saya follow up ke Ombudsman karena ditelepon untuk suruh datang melengkapi satu berkas, terus lanjut ke KPAI dan ke Irjen PAUD Kemendikdasmen. Jadi di sana itu kita sempat gelar perkara semua lah, maksudnya sambil bicara, sambil mentelaah kasus. Saya tidak tahu apa yang ada di otak Kombes Junov ini ya, sampai asesmen mungkin dia tidak baca. Ini terus buat saya sekolah Kalam Kudus Sorong itu cukup jahat ya, walaupun pencitraan mereka sampai 2 kali kongres, tapi isinya itu bertabrakan dengan fakta yang ada, di mana katanya sekolah tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hak anak, tidak melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Sekolah, Undang-Undang Pendidikan. Tapi faktanya ini ada hal yang miris sih, sampai teman-teman di KPAI juga miris begitu dia baca asesmen, dan saya baca-baca baik-baik asesmen di halaman 3. Isinya hasil pemeriksaan psikologis di alinea 2 paragraf terbawah. Salah satu guru ketika ibadah kelas 4, 5, 6 yaitu Miss L yang saat itu memimpin ibadah memberikan contoh konkret siswa yang tidak tahu mengatur waktu sehingga sering terlambat. Disebutlah nama Kerin. Miss L mengatakan, "Kerin malukah tidak?" "Malu toh?" Ya tentu anak seusia itu dipermalukan seperti itu, dia malu sekali. Begini, Miss L ini namanya Like, ini orangnya. Gini, Anda juga orang tua. Bayangkan kalau anak Anda diperlakukan seperti itu. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Dia terlambat sekolah bukan karena dia tidak tepat waktu, bukan karena dia tidak tahu mengatur waktu, tapi karena ada persoalan lain, mungkin karena adiknya kurang susah bangun, macet di jalan. Tapi kalian permalukan dia seperti itu. Jelas itu undang-undang menabrak Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalau Junov mungkin nggak baca ini, makanya dia bilang belum ada peristiwa pidana. Tapi tidak apa-apa. Ini saya masukkan di laporan baru yang akan
Saya lakukan hari Senin. Kebetulan hari Senin itu kasus 278 yang kita laporkan Junov sama Subdit Renakta Polda Papua Barat Daya udah diterima oleh Kabareskrim, sekarang ditaruh di lantai 10 di Wasidik, bagian pengawas penyelidikan. Gini ya, kalian itu pendidik, digaji untuk mendidik anak-anak, dan bukan hanya makan gaji sih. Sebagai seorang pendidik, kalian punya tanggung jawab moral untuk mendidik anak, bukan menjatuhkan mental anak itu, apalagi mempermalukan anak-anak. Jahat sekali kalian. Apalagi sampai ada narasi sekolah waktu dikompres itu seolah-olah kita itu membuka pintu kok, kita itu tidak pernah menutup akses anak untuk sekolah segala macam. Hello, Kalam Kudus Sorong, tolonglah. Sebentar lagi laporan pidana kalian akan timbul kok. Dan saya akan laporkan hari Senin tepatnya. Hello, kalian jelas-jelas menutup dan menyusahkan Kerin hanya karena sentimen orang tua. Kalian lupa tanggal 30 itu kasus ini dilaporkan ke Dinas Pendidikan, ya. Tanggal 2 kalian itu dipertemukan, ini videonya. Tapi kalian memang tidak mau buka akses untuk Kerin bisa sekolah di Kalam Kudus Sorong. Oke, tanggal 7 ya, orang tua dan keluarga datang mau daftar ulang. Tapi apakah kalian terima? Kalian tolak. Kalian tuh sekolah Kristen loh, bawa nama Tuhan di situ, Kalam Kudus. Tapi cukup memalukan buat saya. Dan coba deh masyarakat nilai, pantas gak sekolah begini? Sekolah Kristen model begini. Tuhan itu mengajarkan kasih, tapi kalian memperolok Tuhan dengan cara-cara seperti ini. Orang tuanya datang loh tanggal 7 dengan mengesampingkan ego segala macam. Kalian tolak pendaftarannya. Terus kalian bilang keluarga tidak datang, terus kita dengan wajah-wajah gitulah, kita tidak pernah menutup akses segala macam. Hello, publik harus tahu betapa jahatnya sekolah ini. Kerin di tanggal 7 itu orang tuanya datang, tanggal 7 itu ditolak, tanggal 8 orang tuanya menghubungi dinas. Dinas jawab belum dapat jawaban apa-apa dari sekolah. Karena waktu mepet, tanggal 14 itu sudah harus masuk sekolah. Mau tidak mau orang tuanya mati-matian cari sekolah lain. Dapat Science School. Diterima di Science School. Faktanya, penyiksaan kalian tuh ke Kerin belum selesai. Tanggal 21 orang tua itu minta data Dapodik untuk dipindahkan supaya Kerin bisa ikut ANBK. Tanggal 23 diantarkan ke kalian. Tapi kalian putar-putar baru dikasih tanggal 27. Jahat gak? Ini ada fotonya, ada buktinya. Makanya kalau orang bilang apa, Junov bilang ini belum ada peristiwa pidana. Halo bro, Anda itu akpol, jangan bikin malu lah. Terus ini baru satu persoalan loh, Junov, Kombes Aibon. Di kasus Kerin ini kau matikan dengan SP2 lit. Di kasus Sekda pelecehan seksual asusila, ya, itu pun kau atur RJ kan. Dan kasus dugaan pemerkosaan oleh anggota DPRD itu sampai sekarang kalian main-mainkan prosesnya. Begini, Kanda Gatot, Akpol 91, Baradaksa. Saya nggak tahu ya, Kanda Listio itu menjadikan memberikan Anda bintang dan menjadikan Anda Kapolda itu analoginya apa saya nggak ngerti, tapi saya yakin Anda dipercaya sebagai Kapolda Papua Barat Daya dengan beberapa pertimbangan. Saya yakin juga Gatot itu bukan akronim dari gagal total. Oleh karena itu Pak, jangan biarkan
penegakan hukum di Papua Barat Daya itu gagal total di tangan Anda. Saat ini, kepolisian itu sedang menjadi sorotan publik. Mulai dari kasus Sekda, kasus Kerin di SP2 Lit, kasus dugaan pemerkosaan, prosesnya dilambat-lambatin. Itu sama saja Anda melempar tai ke mukanya Listio Sigit Prabowo selaku Kapolri, selaku teman rating Anda di angkatan 91. Pak Kapolri di satu sisi keberatan dengan namanya kepolisian di bawah kementerian. Tapi perilaku-perilaku seperti ini di Papua Barat Daya, terus yang kemarin di Sleman, orang dijamret, orang jadi tersangka, terus di Jakarta lagi, polisi tidak bisa membedakan mana es gabus dengan spon. Nah ini kan yang membawa mencoret citra Polri sendiri, seolah-olah Pak Kapolri juga melempar tai ke muka Pak Prabowo selaku presiden, seolah-olah di bawah pemerintahan Pak Prabowo kepolisian menjadi super body. Sebelum presiden membentuk tim reformasi Polri, Pak Listio sudah membuat tim internal. Hasilnya apa? Hasilnya begini lagi kelucuannya. Gini Kanda Listio, kalau memang tidak ingin institusi Polri di bawah kementerian seperti keinginan masyarakat, masyarakat justru berharap kepolisian bisa di bawah Kementerian Pertanian begitu, karena akhir-akhirnya polisi lagi rajin menanam, panen gitu. Tolonglah Pak Listio, tolonglah Kanda. Kepolisian itu bukan institusi super body. Di satu sisi Anda berteriak ikan busuk dari kepala, tapi faktanya sebutan oknum itu sekarang lebih cocok untuk polisi yang lurus. Saat ini Kompolnas sudah bersuara, sudah mengirimkan surat Kanda Gatot. Saya nggak tahu Kanda Gatot menjawab ini apa di Kompolnas, tapi saya berharap Bapak Presiden, cobalah. Tidak perlu lagi kan masyarakat turun rame-rame kayak kemarin kita tuntut. Kali ini yang menjadi tuntutannya kepolisian ditaruh di bawah tentara atau dititipkan dulu lah di Kemendagri atau di Kementerian Pertanian lah. Supaya apa? Supaya ada perbaikan institusi. Kalau seperti ini, terutama di tanah Papua, orang semakin tidak percaya dengan institusi Polri. Kasus korupsi jadikan ATM, kasus anak dijadikan bahan cuan. Oke lah, kita sama-sama tahu mungkin Akpol 91 sebentar lagi mau pensiun. Tapi tidak perlu kan cari uang dengan cara seperti ini untuk uang pensiun. Tolonglah Pak Prabowo, Pak, 2024 itu Anda menjadi presiden. 2026 institusi kepolisian itu makin melawak. Hampir semua berita di TV nasional itu soal polisi, kinerja polisi. Ikan busuk dari kepala. Tapi tidak ada perbaikan sedikit pun dari kepalanya. Malah semakin lucu. Tolonglah. Dan untuk SD Kalam Kudus, kalaupun ada kata-kata saya yang kalian nggak senang atau tidak cocok dengan kalian, kalian laporkan. Dari awal saya menunggu itu. Jangan tampil seolah-olah kalian tuh bersih, suci. Saya tampilannya urakan, tapi hati saya tidak seurakan itu. Tampil di depan publik seolah-olah memberikan gambaran bahwa kalian sekolah yang tidak pernah menolak siswa, tidak pernah melanggar undang-undang perlindungan anak, tapi faktanya omong kosong. Saya cuma berharap para pelaku ini dihukum setimpal. Dan saya berharap kalau memang institusi Polri itu merasa super body dan tidak bisa melakukan perbaikan, ya sudah. Mungkin ada baiknya juga di bawah kementerian dulu. Kementerian Pertanian lah, minimal bisa membantu masyarakat petani kan.
Oke, mohon maaf videonya agak ya gitulah, agak emosi ya, karena untuk mencari keadilan di Republik ini kita tuh nggak bisa datang dengan memohon gitu. No viral, no justice di Indonesia, apalagi di era yang seperti ini. Ikan busuk dari kepala, presisi, tapi faktanya ya tampilannya kita sama-sama lihat lah. Setiap hari ada aja kelucuan ditampilkan oleh institusi di bawah kepemimpinan Pak Listio. Selamat sore, mohon maaf videonya terlalu panjang.